Sebab Engkaulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kepadamu kami berserah, karena Engkau segalanya atas hidup kami Tuhan. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sumber kekuatanku, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan, kepadamu kami menyembah. Haleluya. Sebab itu kami berserah padamu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup.
Shalom saudara, saya percaya semua kita dalam perlindungan Tuhan selama dalam kekuatan Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu mari sama-sama kita berdoa dulu untuk membuka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Di momen yang luar biasa ini kami boleh mengingat kembali akan kasih anugerah Tuhan, akan pengorbanan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan boleh kerjakan bagi umat manusia, bagi setiap orang-orang yang ada di muka bumi ini. Dan kami bersyukur kamilah orang-orang yang merespon dan ada di dalam panggilan itu Tuhan. Kami percaya ada kemenangan buat kami, ada kekuatan buat kami. Dan pagi hari ini kami mau sama-sama merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi firman-Mu bagi kami, supaya dalam hari-hari ini kami menjadi gereja Tuhan yang tetap tinggal tepat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya bahwa anugerah Tuhanlah yang membuat kita bisa ada sampai hari ini. Oleh karena kasih anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhanlah yang membuat kita bisa berdiri untuk menyembah Tuhan, untuk kita bisa berdiri dan mengagungkan Tuhan saat ini. Dan pada pagi hari ini di suasana yang sangat luar biasa, ketika kita dibawa untuk mengingat kembali akan peristiwa yang dahsyat yang Tuhan pernah lakukan 2000 tahun yang lalu. Dia memberikan nyawanya bagi saya dan saudara, sehingga hari ini kita memperoleh kelepasan. Hari ini kita boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Dan saya percaya kasih Tuhan yang besar itu ada dalam hidupmu, sehingga engkau boleh mempunyai kekuatan untuk datang dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan untuk kita lebih memahami akan kehendak Tuhan. Karena betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan, betapa pentingnya bagi gereja untuk memahami apa yang menjadi maksud Tuhan di hari-hari ini. Karena itu kita akan baca sama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Filipi. Ini surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal yang ketiga, kita akan baca ayat 10 dan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan buat kita semua. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, suratan Rasul Paulus yang luar biasa, bahwa yang dia mau adalah mengenal Tuhan, memahami tujuan Tuhan, memahami apa yang menjadi esensi, ya, panggilan Tuhan atas gereja lewat pengorbanannya di kayu salib. Saudara, hari-hari ini betapa pentingnya gereja untuk menyadari dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan lewat pengorbanannya, lewat hal yang telah Dia kerjakan 2000 tahun lalu, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia melakukan perjalanan yang begitu jauh. Dia datang dari surga demi saya dan saudara. Karena itu betapa penting kita harus memahami, ya, tujuan Tuhan, apa di balik semua itu, apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik dari semua pengorbanan itu. Karena saudara, ketika kita memahami, ketika kita mengerti tujuan Tuhan, apa yang menjadi mau Tuhan, maka kita tidak akan hidup di dalam ketakutan. Kita akan menjadi gereja yang bergerak, gereja yang akan penuh dengan kedaulatan Tuhan. Kemanapun kita akan pergi, kemanapun kita akan diutus, maka dampak kerajaan surga itu akan terjadi. Banyak orang akan dimerdekakan, banyak orang yang akan disukakan, banyak orang yang akan dibebaskan. Oleh karena apa? Karena kita hidup di dalam kegerakan Tuhan, hidup di dalam pergerakan yang Tuhan inginkan. Karena itu Saudara, saya mau bawa kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita memahami, ya, kita mengerti dampak dari salib Kristus itu. Karena ketika kita memahami kehendak Tuhan lewat pengorbanannya, maka kita akan tahu persis rule-nya, seperti apa yang harus kita lakukan. Kita menjadi gereja yang seperti apa yang Tuhan inginkan. Mari saudara, kita lihat bahwa firman Tuhan ini mendesak gereja untuk hari-hari ini hidup dalam kuasa salib itu. Karena ketika gereja hidup di dalam kebenaran ini, maka salib, kebenaran dari salib itu akan menjadi sesuatu dampak yang besar atas kehidupan orang-orang percaya, khususnya orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya, hal yang pertama yang saya mau tekankan di sini adalah kuasa salib adalah mengembalikan identitas gereja.
Ya, hari-hari ini identitas gereja itu hilang. Ya, karena apa? Hidup orang-orang percaya hanya begitu-begitu aja, bahkan mereka cenderung lebih kepada hal-hal dunia. Yang penting beribadah, tapi tidak hidup di dalam kebenaran. Tapi Tuhan mau lewat kebenaran firman Tuhan ini kita memahami bahwa ketika Tuhan memberi hidupnya, kita harus benar-benar tahu persis. Ya, tahu persis apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu pahami apa dari kehendak Tuhan lewat salib, lewat pengorbanan Tuhan. Karena itu lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan ingin memberikan sesuatu pemahaman yang lebih buat kita bahwa sesungguhnya ketika kita tahu esensi dari salib ini, maka gereja akan terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu hal yang pertama, bicara tentang kuasa salib itu adalah mengembalikan identitas gereja. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, saudara bisa lihat di sana, ya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Artinya adalah identitas gereja sesungguhnya adalah gambar Bapa. Dan hari-hari ini kita dituntut sebagai gereja Tuhan untuk memberikan gambaran yang sesungguhnya. Artinya keteladanan Bapa, artinya menyembah Tuhan. Hidupmu adalah penyembahan. Ya, penyembahan adalah dasar dari segala sesuatu. Ketika gereja hidup ya menjadi serupa dengan Kristus, berarti gereja harus hidup di dalam penyembahan. Saudara, betapa pentingnya penyembahan ini, karena Tuhan harus membayar harga yang mahal. Yesus harus membayar harga yang mahal untuk supaya kita bisa kembali kepada esensi ini, supaya kita bisa menjadi gereja yang terus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau saudara lihat baik-baik dalam kebenaran firman Tuhan bahwa gereja dipanggil Tuhan untuk kembali kepada identitasnya, ya, identitas sesuai dengan gambar Bapa. Ketika gereja melakukan tindakan penyembahan dalam setiap langkah-langkah hidupnya, maka dampak kerajaan surga ini akan terjadi dalam langkah-langkah hidupnya. Kita memang hidup di dalam sistem dunia, tapi satu hal, sistem yang sementara kita hidupi adalah sistem kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, ketika kita hidup di dalam sistem atau kebenaran firman Tuhan, kita sementara menghidupi sistem yang tak tergoncang. Artinya kita sementara hidup di dalam realita penyembahan. Hidup di dalam penyembahan artinya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tindakan penyembahan yang terbaik adalah melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Ketika gereja menyembah Tuhan, menyukakan hati Tuhan lewat karakter hidupnya, lewat sikap hidupnya, dimanapun panggilan hidupnya, itulah tindakan penyembahan yang terbaik. Nah, itu adalah wujud ketaatan kita ketika kita merealisasikan kebenaran firman Tuhan dalam area-area kehidupan kita. Jadi saudara, kebenaran firman Tuhan ini mengajak untuk kita memahami bahwa salib memberikan keuntungan besar bagi gereja adalah mengembalikan identitas kita. Kita sadar hari-hari ini Tuhan mengizinkan wabah corona ini terjadi untuk mengembalikan esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara tahu Mesir harus menanggung beban yang begitu berat. Mereka harus menanggung 10 tulah karena menahan penyembahan dari umat-umat Israel. Dan hari-hari ini saya tidak berusaha untuk coba menghubungkan sekali itu, tapi satu hal, hari-hari ini wabah yang Tuhan izinkan terjadi atas negeri kita, atas bangsa-bangsa, Tuhan sementara memulihkan identitas gereja yang sesungguhnya, bahwa dimanapun engkau berada, engkau harus terus menyembah dan memuliakan Tuhan, terlebih dalam karakter, dalam cara hidupmu. Karena itu Kolose 3:23 bilang, apapun yang engkau perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Itu adalah tindakan penyembahan, saya mengatakan. Ketika kita melakukannya dengan segenap hati, melakukan kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kita realisasikan dalam hidup, mengasihi sesama, menolong sesama, memberikan apa yang kita bisa berikan kepada orang, maka itu adalah sebuah tindakan penyembahan yang menyukakan hati Tuhan. Karena itu saudara, tangkap esensi dari salib itu, tangkap dari kuasa salib itu, bahwa engkau harus hidup di dalam penyembahan. Jadilah gereja yang menyembah, jadilah gereja yang hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Poin yang kedua, dampak atau dari kuasa salib itu sebenarnya adalah, yang kedua adalah memberikan spirit penaklukan, mengembalikan spirit penaklukan yang sudah lama itu hilang, itu dikembalikan kepada gereja hari-hari ini. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 Tuhan memberikan spirit, taklukkanlah semuanya itu. Tuhan katakan di situ adalah taklukkan semua itu, tapi spirit itu hilang. Ya, 2000 tahun kemudian baru spirit itu
dikembalikan. Ya, pada waktu zaman-zaman perjanjian lama hanya orang-orang khusus saja yang Tuhan pakai, hanya orang-orang tertentu saja yang Tuhan pakai yang bisa mengaplikasikan kuasa Tuhan. Tapi ketika Yesus datang mengorbankan nyawanya untuk saya dan saudara, spirit penaklukan itu dikembalikan. Artinya saya dan saudara diberikan kuasa untuk menaklukkan apapun. Apa yang perlu saudara taklukkan? Pertama adalah dirimu sendiri. Ketika engkau bisa menaklukkan kedaginganmu, maka engkau akan bisa keluar sebagai generasi pemenang. Firman Tuhan katakan, ketika engkau bisa menaklukkan kedaginganmu, maka engkau akan menjadi gereja yang hidup, menjadi suratan yang terbuka, yang bisa dilihat orang. Maka orang-orang yang akan datang kepada akan melihat berkat kemuliaan Tuhan. Karena apa? Kehidupanmu memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi saudara, lewat kebenaran firman Tuhan, kita harus belajar untuk melakukan pertama diri sendiri. Ada lagi sistem dunia harus kita taklukkan. Saudara, sistem dunia hari-hari yang banyak, yang sangat menakutkan hari ini lewat wabah corona mungkin. Ya, ada spirit yang menunggangi corona ini saudara. Bicara tentang ketakutan, ada roh maut di dalamnya. Bahkan ada hal-hal yang lain sementara mengintimidasi gereja hari ini. Tapi satu hal, lewat kuasa salib itu gereja diberikan kemenangan. Karena apa? Spirit penaklukan itu telah diberikan kepada saya dan saudara untuk menaklukkan setiap alam maut dalam hidup. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Matius 16 ayat yang ke-18, ya, di atas batu karang ini aku akan membangun gereja dan alam maut tidak akan menguasainya. Akhirnya identitas gereja terbangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, dan alam maut tidak akan bisa menguasainya. Spirit penaklukan diberikan atas hidupmu untuk engkau menaklukkan setiap kuasa, setiap kekuatan-kekuatan si jahat yang sementara diarahkan atas hidupmu. Bicara ketakutan, taklukkan itu di dalam nama Yesus. Karena kuasa darah Yesus memberikan engkau kemenangan, memberikan engkau kelepasan. Amin. Dan saudara, mari sama-sama lewat kebenaran firman Tuhan ini kita belajar terus memahami kehendak bahwa sesungguhnya kuasa itu, ya, kuasa itu telah diberikan kepada saya dan saudara lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena itu saudara, mari kita mulai merealisasikan dalam hidup. Kalau engkau benar percaya bahwa engkau telah hidup di dalam kebenaran Tuhan, engkau hidup di dalam dimensi seorang penyembah yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kuasa itu ada atas hidupmu. Dan mulai engkau mengaplikasikan dalam hidup. Taklukkan setiap kekuatan-kekuatan si jahat atas hidup. Entah itu spirit ketakutan yang sementara diarahkan atas hidupmu, taklukkan itu oleh kuasa darah anak domba yang kudus. Karena kuasa itu telah diberikan kepadamu. Maka apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Karena itu alami kuasa salib itu, alami kemerdekaan di dalam salib itu, supaya engkau dapat menerjemahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di hari-hari ini. Poin yang ketiga, poin yang terakhir adalah kuasa salib itu memberikan kemampuan bagi gereja untuk menyelesaikan agenda Tuhan. Apa itu agenda Tuhan? Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, dan di akhirnya firman Tuhan kata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita hidup di akhir zaman, artinya Tuhan terus berserta sampai saat ini dengan kehidupan kita. Dan kita sebagai gereja Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh karena salib Kristus, kita harus menyelesaikan apa yang menjadi agenda Tuhan. Hari-hari ini pergunakan waktu yang ada. Ketika dunia lagi sibuk dengan virus yang mewabah hari-hari ini, saudara jangan terperangkap dengan zona ini. Karena engkau selalu memikirkan hal itu, engkau akan hidup dalam ketakutan. Tapi mulailah ambil apa yang menjadi kehendak Tuhan, tangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan mulai engkau terjemahkan dalam langkah-langkah hidupmu. Salah satunya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya engkau mulai memperkatakan firman Tuhan. Kemana engkau pergi, kalaupun engkau hanya berdiam di rumah karena mungkin pembatasan wilayah, pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini, pergunakan handphone untuk memperkatakan firman Tuhan. Pergunakan handphone fasilitas yang Tuhan beri untuk menyatakan kebenaran firman, untuk menguatkan banyak orang. Pergunakan perkataan yang Tuhan beri, perkataan firman yang ada atas hidupmu, untuk menguatkan keluargamu, orang-orang yang ada di sekitarmu, supaya kekuatan si jahat yang hari-hari ini dilepaskan, roh maut, roh ketakutan yang dilepaskan hari-hari ini akan ditaklukkan oleh kuasa Tuhan. Kenapa? Ketika engkau mulai merealisasikan kebenaran firman Tuhan, ketika engkau mulai menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan, agenda Tuhan, menyelesaikan apa yang menjadi agenda Tuhan hari-hari ini, maka saudara akan melihat
dampak dari apa yang menjadi kemauan Tuhan itu sementara terjadi. Mulai dari hidupmu, mulai dari keluargamu, dan engkau akan lihat di sekelilingmu akan terjadi. Dan saudara, tahu nggak saudara bahwa ketika wabah ini diizinkan Tuhan terjadi atas dunia ini, ada terlalu banyak orang-orang yang dipulihkan. Ada terlalu banyak gereja yang menyadari kebobrokannya. Ada terlalu banyak orang yang sadar akan hidupnya dan kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Karena itu bersyukurlah dalam segala. Kita harus punya pandangan yang lebih, memiliki pandangan yang berbeda dengan orang dunia. Mungkin bagi dunia melihat virus wabah corona ini adalah ancaman, tapi bagi kita orang percaya, melihat wabah corona yang terjadi ini merupakan arahan Tuhan bagi gerejanya untuk hidup berpegang teguh kepada kedaulatan Tuhan, sering mengandalkan Tuhan, selalu hidup di dalam kehendak firman Tuhan. Dan khususnya jemaat Tuhan yang ada di GSJ Kasih Karunia, saya mendorong, mari realisasikan kehendak Tuhan. Hiduplah di dalam dimensi kekuatan salib itu. Maka engkau akan mulai melihat cara Tuhan yang ajaib akan diberlakukan dalam setiap langkah-langkah hidupmu. Jadilah penyembah, jadilah orang-orang yang menaklukkan ketakutan, menaklukkan setiap kekuatan-kekuatan dunia, dan jadilah orang-orang yang menyelesaikan agenda Tuhan di akhir zaman. Jangan pernah takut dengan apapun, teruslah berharap kepada Tuhan, karena sumber pertolongan hanya di dalam Tuhan. Amin. Saudara, mari sama-sama kita akan berdoa. Saudara boleh arahkan tanganmu di layar TV saudara atau di handphone saudara, dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kekuatan firman Tuhan mampu mengubahkan segenap kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami taruh segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Lewat firman yang kami baca pada hari ini, lewat firman yang kami renungkan, dampak dari kekuatan salib biarlah itu termanifestasi dalam hidup kami. Khususnya jemaat Tuhan yang ada di GSJ Kasih Karunia, mari bawa kami untuk hidup di dalam dimensi penyembahan, hidup di dalam spirit penaklukan itu. Bahkan kami menjadi orang-orang yang akan menggenapi agenda Tuhan di akhir zaman. Seperti apa yang Tuhan firmankan bagi kami, biarlah itu tergenapi di dalam nama Yesus. Dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami, tidak ada yang terkecuali. Semua kami yang terhisap di pelayanan ini Tuhan, biarlah Tuhan kami bergandeng tangan, kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, meresponi setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan apa yang menjadi keinginan Tuhan biarlah terjadi di dalam nama Yesus. Kami minta datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, bahkan atas pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami kembangkan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami umat-umat-Mu yang siap melakukan firman Tuhan, yang merespon dengan tepat apa yang jadi kehendak Tuhan. Berkati kami, kekuatan Tuhan melingkupi kami, hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kami, dan kami melangkah dalam otoritas Tuhan. Kami akan menaklukkan setiap kekuatan-kekuatan si jahat yang ada di depan kami, yang sementara mengintimidasi kami. Kami tahu ada kemenangan bersama kami karena Engkau ada. Bersamamu kami kuat, bersamamu kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, urapan Tuhan, kasih anugerah Tuhan, damai sejahtera kekuatan Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Kami terima kuasa kebenaran-Mu, kami terima kuasa kekuatan yang daripada-Mu, dan kami terus dibuat Tuhan menjadi kuat untuk melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, kita sudah diberkati di dalam Jumat Agung ini dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Evangelis Benny Sambuaga, dan biarlah kuasa salib itu akan benar-benar nyata di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan sekarang kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mempersiapkan roti dan juga anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Anda mungkin kalau kesulitan untuk mendapatkan roti yang seperti biasa kita dapatkan di gereja, Anda bisa mendapatkan mungkin roti dengan roti tawar atau apapun, dan juga mungkin anggurnya dengan air teh atau air sirup yang lain. Yang penting bahwa kita akan memaknai perjamuan kudus ini, di mana kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita tahu bahwa tubuh dan darahnya benar-benar tercurah dan terpecah buat kita. Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam kebenaran firman Tuhan 1 Korintus yang saya ambil dari pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 mulai. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, inilah dasar firman Tuhan, sehingga saat ini kita boleh bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Buat Anda yang benar-benar sudah siap untuk melakukan perjamuan kudus ini, mari bersama-sama saya, kita akan berdoa dan kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dimanapun Anda berada, Anda bisa mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami percaya bahwa kuasa salib-Mu itu bagi gereja-Mu benar-benar nyata, dan biarlah setiap firman Tuhan yang sudah dibagikan itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup dalam kuasa salib itu. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan bersama-sama dalam perjamuan kudus ini, dimanapun jemaat Tuhan, umat Tuhan berada, dan mereka mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan Tuhan layakkan semuanya bagi baik kehidupan kami maupun sarana yang kami pakai, roti dan anggur yang ada, dalam segala keterbatasan yang ada, kami tetap percaya bahwa itu semua akan memaknai sebagai tubuh dan darah Kristus, sehingga kami boleh mengambil bagian di dalam kemanunggalan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengingat, kami memperingati semuanya oleh karena Tuhan Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk boleh tercurah darahnya, boleh terpecah tubuhnya untuk bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Dan sebentar Tuhan, bersama-sama kami akan mengangkat roti di tangan kanan kami sebagai satu penghormatan, sebagai satu penghargaan, sebagai satu rasa syukur kami bahwa Engkau Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Tubuh-Mu yang terpecah-pecah itu menggantikan tubuh kami yang fana menjadi tubuh kekekalan, menjadi tubuh yang memiliki pengharapan yang baru, dan segala sakit penyakit yang ada Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biar segala sakit oleh karena virus corona ataupun apapun juga, kami percaya kuasa mujizat-Mu nyata, kuasa pemulihan-Mu nyata bagi setiap umat Tuhan. Hamba serahkan seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan yang akan mengambil bagian yang berjamuan kudus bersama-sama saat ini ya Bapak, hanya di dalam tangan kuat kuasa Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkat roti di tangan kananmu, karena firman Tuhan berkata, bukankah roti yang dimana kita percaya bahwa tubuh Kristus yang sudah terpecah 2000 tahun yang lalu, kita boleh bersama-sama memperingatinya saat ini. Dan biarlah ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita tetap sehat kuat di dalam Tuhan, dan kita percaya bahwa kuasanya mengalir. Dan firman Tuhan berkata, makanlah, maka itu akan mendatangkan satu kehidupan kemanunggalan bersama dengan Kristus. Dengarkan firman Tuhan saat ini untuk kita boleh bersama-sama ada dalam perjamuan kudus ini. Inilah tubuhku, inilah roti yang melambangkan tubuh Kristus. Dan firman Tuhan berkata, bukankah pada waktu engkau memakannya, maka akan ada satu persekutuan di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari angkat air anggur atau air apa yang Anda sudah persiapkan sebagai lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus. Kita menghargai, kita bersyukur buat pengorbanannya, dan kita percaya bahwa kuasa darahnya adalah penuh dengan mujizat, penuh dengan kesembuhan, penuh dengan pengharapan yang baru. Dan firman Tuhan berkata, bukankah pada waktu engkau meminumnya, maka akan ada satu persekutuan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama minumnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita sembah Dia, mari kita bersyukur kepada Dia, karena Dia baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat
ini ya Bapa, di mana kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur kami menggali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tubuh kami boleh dipelihara oleh Tuhan. Roh kami terus bertumbuh dalam Tuhan, dan kuasa salib-Mu itu benar-benar akan nyata dalam kehidupan kami. Kami terima dengan iman segala sesuatu yang penuh dengan kemenangan. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan pulihkan perekonomian mereka. Tuhan pulihkan kehidupan mereka, dan juga Tuhan selamatkan bangsa kami. Tuhan pulihkan mereka yang sakit dalam virus corona. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu yang menguduskan dan menyucikan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menyertai hidup kami sepanjang minggu yang akan kami lalui. Bersama dengan Tuhan kami akan meraih kemenangan yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan, umat Tuhan melakukan aktivitas sepanjang minggu ini, kami percaya Tuhan menyertai mereka dengan kebaikan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Biar kiranya berkat Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kami semua sebagai anak-anak-Mu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan saya percaya bahwa Anda dimanapun berada benar-benar akan menjadi orang-orang yang hidup dari kuasa salib yang memberikan kemenangan dan pemulihan. Tuhan Yesus memberkati.